اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillahi la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Makasih Pak Jamal dan beserta rombongan selamat sampai di agenda berikutnya. Makasih banyak sudah mengantar acara pada malam hari ini. Makasih juga guru kami Ki Amin yang selalu sebut terus. Saya kalau nyebut nama beliau sehari 100 kali ada. Amin. Sebut terus. Pinter ini kalau nyalonin menang ya. Gampang namanya. Makasih Tua Pembangunan ya, Bapak Haji Aidil. Kemudian beserta seluruh panitia dan Pak Haji Jailani DKM, seluruh juga keluarga besarnya DKM. Adinda saya yang juga menjadi guru saya, yang Rohim, yang diamanahi oleh Allah menjadi ketua DNI Indonesia. Amin. Nyebutnya iya lagi bener juga. Ketua DNI Indonesia, amin. Tuh, sebutlah. Dan semua yang hadir, Bapak Ibu semua, para ustadz-ustadzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mumpung anget, masih ingat, dan supaya saya lebih cepat dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya ikut nyumbang. Tadi saya lihat ada jasa arsitek tuh 25 juta. Tadi saya lihat tuh tulisnya, itu saya ambil. Jadi saya ngambil itu 25 juta. Bayarnya kecil. Iya, ini kilo bapak-bapak. Sedekah itu jangan ukuran kantong, tapi sedekah itu ukuran nawa itu. Begitu ya. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Tanya aja mau ngasih berapa? Lah pembangunan kan juga setahun, 6 bulan apa setahun kan? Ya apa-apa, tinggal di auto debit, undang jalan. Ya 25 juta setahun. Jadi sebulan berapa tuh? Sebulan berapa jadinya? 2 juta ya? Iya kurang lebih 2 juta sebulan. Silakan ditiru aja. Lah kalau ada 10 lu udah 250. Ya kan? Kalau ada 20 udah 500. Kan 3 miliar cuma emang merengkak gitu juga selesai lah. Insyaallah mudah-mudahan nanti Darul Darmawan barangkali juga bisa ngajak teman-teman PPPA yang lain untuk ikutan ya membantu masjid ini karena Celuk Indah ini punya sejarah juga, punya sejarah lahirnya Darul Quran. Pertama dia ada di Karangtengah. Darul Quran itu lahir juga Karangtengah. Jadi sejarahnya Darul Quran cuma kami selain di Kampung Ketapang pertama-tama dulu di Karangtengah, tepatnya di Bulang Santri. Terus saya dulu dagang juga di Celuk Indah 1. Di rukonya dulu kakek
Haji Hasan apa ya? Lupa saya. Udah mau ke mulut keluar. Almarhum kalau udah sana. Terus saya dagang di situ tuh, Tamaon. Sebelum nikah ya, sebelum nikah 99. Jauh bener ya. Buka apa nyewa ruko di sini, di mulutnya Celudinda 1. Ini Celudinda 1 kan? Oh 2, ya ada kan? 1 sama 2 dekat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan masjid ini bukan cuma selesai, bukan cuma rapi, tapi juga makmur. Sebelum masuk ke materi, saya boleh ikutan diskusi dikit nggak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini arsiteknya hadir nggak? Arsitek ada? Oh nggak ada. Nanti saya minta nomor WA-nya si arsitek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya boleh usul sih, saya orang luar nih, nggak berhak saya ngusulin. Tapi Bapak Ibu akan kehilangan 2,4 miliar minimal kalau pakai kubah. Bapak Ibu akan punya potensi kehilangan 2,4 miliar rupiah kalau pakai kubah. Ini adalah al-asriyah kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia zaman now. Oke. Dari mana? Dari lokasi tanah yang udah gak bakal ada lagi. Tadi saya lihat 472 meter. Betul ya? Per meter di sini paling kagak 5 juta. Bisa ya? Oke. Bukan persoalan duitnya Pak, tapi di mana kita cari lagi tanah? Di sini 472 meter. Nah, ada. Maka Bapak Ibu punya satu lagi lokasi harta karun Bapak dan Ibu yang tidak akan terpakai abadan abada kalau jadi kubah. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi rooftop aja. Kalau jadi rooftop, lantai atas, kubah potong. Begitu kubah dipotong, Bapak Ibu punya kekayaan baru 472 meter kali 5 juta. Bayangkan biaya pembangunan 3,5 miliar, Bapak Ibu kehilangan 2,4 miliar. Tinggal dikasih railing di atas, jadi rooftop farmingnya masjid, rooftop gardennya masjid. Bapak Ibu habis sholat subuh bisa naik ke atas baca waqiahnya sambil menunggu sunrise. Saya mengundang Bapak Ibu semua ke rumah saya untuk mendapatkan, kemudian kalau kata anak sekarang freebase ya, untuk apa? Bacanya gimana? Freebase itu orang Inggris. Kalau kita bacanya freebase. Ya. Bapak Ibu monggo, Pak Jelani ajak semua ketua DKM, ajak semua ke rumah saya. Bapak Ibu lebih mahal lagi nanti ketika rooftop jadi. Dan silahkan ini dipakai sama rumah Bapak Ibu juga. Udah kaget zaman sekarang pakai gini. Sekarang hotel sekarang di mana ada hotel baru yang paling atasnya ditutup, udah nggak ada. Ini nggak ada. Karena begitu dia ditutup, kelar urusan. Dia nggak bisa ngeliat matahari pagi, nggak bisa ngeliat matahari sore, dan pemandangannya jadi habis. Bapak Ibu ini sorry, sekali lagi saya orang luar nih, tapi barangkali saya bisa diterima di sarannya, karena belum ada nih di kota Tangerang, kecuali di Darurat. Belum ada di kota Tangerang yang masjidnya itu jadi segala di atas. Dan Bapak punya waktu memakai di atas itu dari jam 8 jam kemudian 4 sore sampai 8 pagi. Kalau siang saya juga mau pakai, tapi dari jam 6 sore, jam 4 sore sampai kemudian jam 8 pagi itu rooftop bisa dipakai. Nanti menjelang sore, apalagi bulan suci Ramadan, saksikan betapa kayanya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti buka puasa hari pertama Ramadan sambil melihat matahari terbenam.
Yang sering mereka doakan. Undang anak-anak milenial, undang tanya rooftopnya kita, jangan kalah sama kafe-kafenya hotel. Bisa buat apa? Bisa buat kawinan, Pak. 200 orang loh, Pak. 470 meter, 200 Pak. Perfect sekarang kira-kira berapa nih? Kita bisa sewain Sabtu, Minggu, 8 kali dalam 1 tahun. Malam tahun baru besok nggak keburu. Malam tahun baru besok nggak keburu. Tapi malam tahun baru yang akan datang, 2022, anak-anak akan bahagia karena akan menyaksikan kembang api 360 derajat. Yes. Kenapa? Karena punya rooftop. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kerennya apa tadi? Enggak kehilangan 2,4 miliar. Dari mana 2,4 miliar? Oh jadi kok mati. Tapi begitu jadi rooftop, ini kayak 3 lantai, Pak. Kayak ada tanah baru segede rumahnya. Jadi rumah saya tuh, Pak, rooftopnya itu segede rumah saya. Makanya saya bisa naik sepeda di atas tuh. Naik sepeda covid udah selesai tuh. Begitu kita pagi jemur di atas aja, pakai kolor nggak ada yang lihat. Seru tadi. Sekali-kali Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Tarawih bermandikan cahaya bintang, bermandikan bulan purnama, belum pernah. Kemarin gerhana matahari dan gerhana bulan, kita nggak dapat, Pak, karena kita zikir di sini di dalam masjid. Saya main nggak, saya udah rasakan, kata kita lihat betapa hebatnya itu bulan ketika gerhana, luar biasa. Yang udah pasti itu, Pak, jasa penyewaan pernikahan 200 pek, bukan main-main loh. 200 pek itu kita kira-kira bersihnya 1 bulan, Pak, bisa 150 juta buat masjid. Serius deh. Lah kan kita orang dagang. Udah nggak usah ceramah aja kali, kita diskusi aja ya. Kita diskusi. Saya boleh ditolak loh ya. Saya boleh ditolak, boleh tolak. Tapi lihat, Pak, nanti keceriaan anak-anak dia akan main ke atas. TKA TPA bisa disebut dengan morning TPA. Hah? Bisa kemudian nanti kita setting menjadi afternoon tea. Masjid punya afternoon tea. Keren amat gitu kan? Iya, Pak. Nanti begitu dia azan ke bawah kita sholat. Allah. Di setting dikit, nanti ada area berkebun 400.000 mah lebar itu. Ada area berkebun, pembibitan aja. Oh, di rumah saya tuh udah kayak di Sukabumi. Begitu ke lantai atas kayak Sukabumi. Ini mana ini? Begitu kita jongkok nih ke arah puri kelihatan. Ini sama kan? Malah lebih dekat ini dari rumah saya mah ke puri. Maka ada pemandangan yang dulu nggak pernah ada. Ya gedung-gedung tingkat itu, Pak. Itu, Pak, menjelang maghrib kita bisa kanton 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 city light, Pak. Lampunya nyala. Allahu Akbar. Dan itu kalau sama orang luar dijual, Pak. Cuman kita kan emang nggak berbasis pariwisata, karena itu gitu-gitu kita nggak ngeh, Pak. Ya. Keren loh, keren banget. Coba ya, nanti gitu jadi rooftopnya bikin yang mulai camp misalnya, Al-Muhajirin yang mulai camp. Di atas bikinin kemudian tenda-tenda buat tidur yang knockdown, ya dari plastik gitu sih, dari plastik. Tapi anak-anak nanti bisa bawa karang jagung. Udah deh, yang paling sempurna datang ke rumah saya. Tapi tolong bawa jagungnya. Ini jangan repotin gue dong. Bawa jagungnya, ubinya, kan kita bakar bareng di sana. Ya, ada yang bisa barbecue nggak? Ada. Ada yang punya alat bakarnya? Bawa. Nggak mau modal sih, Ustaz. Udah, ini selesai. Saya mau untuk duduk bareng, terus kita coba keliling ke beberapa masjid, rumah, hotel yang
ya saya mah emang orang luar. Kamu bocah, anak muda, santri, murid, ya nggak apa-apa juga. Mau apa-apa sama nggak apa-apa. Tapi saya akan honor. Karena nyaah cak orang Sunda, nyaah. Kehilangan 2,4 miliar plus. Yang terakhir adalah Pak, disebut priceless. Konyol kalau Bapak beli rumah, oke, di perumahan memilihnya tidak lake view, tidak danau, dengan pertimbangan lebih mahal 100 juta. Bodoh. Saya bilang bodoh. Kan perumahan nih, Uri Nelson misalnya, Green Lake misalnya, kan ada yang view danau tuh. View danau kan? View danau, beda harganya. Kira-kira beda cepeng gitu, beda 200 gitu. Atas pertimbangan itu, Bapak memilih tidak ber-view, tidak pandangan danau. Padahal kalau Bapak beli itu pinggir danau, maka rumah Bapak murah, 5.000 perak Pak. Dari mana cara ngitungnya? Rumah lu berapa? 200 meter? Enggak Pak. Begitu Bapak bikin sambungan sama danau, maka segede danau itulah rumah Bapak. Allahumma sholli wa sallim barakatuh ala. Tambah bego, orang udah di lake view, tembok, nah blonda lah. Udah dapat lake view, tembok, terus kemudian genteng, sudah priceless tadi menjadi unpriceless. Jadi gimana? Arsiteknya mesti jalan-jalan ke Swiss, Austria, Amerika, Kanada, Australia, yang memang dia punya sense wisata. Begitu bangun pagi buka, danau ya Pak. Nggak dibuka aja, tinggal gordennya doang, udah danau. Nah atasnya kembali kepada rooftop. Begitu rooftop Pak, maka mata kita Pak, luasan masjid ini tidak lagi 472 meter, tidak. Begitu di rooftop, luasnya adalah seluas mata Bapak memandang. Lalu bagilah rupiah, udah Pak, itu 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi saya nggak ikut campur, terserah. Cuma saya mau ngotot. Salah satu saya yang ngototnya adalah ke rumah saya dulu yuk, gitu. Untuk merasakan, oh begini. Terus ke masjid A, B, C, dan D yang sudah menerapkan kemudian konsep itu. Terakhir, kalau pakai kubah tadi kan nanti ada cahaya kan, itu akan tergantikan Pak dengan matahari asli. Cahaya kan? Tapi kalau Bapak pakai rooftop, akan Allah berikan matahari asli, bulan asli, dan kagak ada burung murtad. Burung gereja di gereja sono, kalau ada kubah dia main-main situ. Sorry deng, bukan terakhir, yang ini terakhir. Kubah selalu menjadi musuh sound system. Betul nggak? Kubah masjid selalu menjadi musuh sound system. Kagak ada yang beres kalau masjid pakai kubah. Apalagi kalau tambahannya bahannya bener-bener musuhnya si sound. Nanti dia potong, diapain aja sound system kayak Al-Aqsa. Makinya Bapak ya, kalau masih ingat nggak kita kecil zaman dulu, masjid masih pada sederhana, musola sederhana. Sorry Pak, toa 200.000, suaranya jelas banget. Ya kalau toanya berdebu lagi, ada kawang laba-laba. Ingat deh, zaman kita kecil. Kenapa kok dia ramah sama sound? Kayu Pak. Kita granit, ampun. Ini ada struktur pakai granit nggak di temboknya? Kalau ada, buang. Musuh sound system. Besok nih, antum nih, ngimamin masjid dengan bangga dia bilang, masjid kita full granit, mati deh. Tuh nggak bunyi tuh suaranya. Tapi kalau sound systemnya nanti pang,
diakalin nggak pakai ubah. Nah itu cuma setting dikit doang sama tukang sound sama pun selesai. Saya ulang lagi assalamualaikum ya. Yang sekarang ceramah nih. Maafin ya, maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ummatihi al-anwar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Senang saya ketika dikontak Mas Nanang. Makasih Pak Edel, Pak Jelani. Udah lama saya nggak ngomong sedekah. Udah lama. Kalau Bapak Ibu perhatiin, pasti kalau ceramah sedekah itu adalah produk 2012 ke bawah. 2012 ke atas sampai kemarin ini saya hampir berkurang berarti nggak pernah ya, tapi hampir nggak ngomong bab sedekah. Kenapa? Rupanya saya masih pakai perasaan. Diomongin begini, diomongin begitu, biar gimana kita masih manusia, Pak. Kita akan mengolah pendengaran itu, insya Allah. Saya yang mengajar. Saya mengajar untuk mengolah kalimat. Kalau ada yang bilang miskin loh, gitu, maka jawabannya adalah jadi orang kaya aja. Kalau ada orang bilang, orang lain, maka jawabannya selesaikan S1 terus lanjut S2, kemudian selesaikan 2 S3. Kalau ada yang bilang, masih jelek gitu, maka jawabannya adalah nikahi perempuan paling cakep di kampung itu. Ya benar. Tapi Pak, kita tetap manusia yang suka aja mendengarnya. Kadang-kadang kita cara mengolahnya adalah mengalihkan. Alhamdulillahnya mengalihkannya benar. Saya mengalihkannya ke tahfiz 2008 ke bawah dan start 2008 di Indonesia menghafal bersamaan di daerah kita ini. One day, one ayat. Tapi pembahasan tentang tahfiz dan Quran secara induknya nih, dia menjadi second tier, menjadi third tier, menjadi pembahasan nomor 2, nomor 3. Nomor 1-nya tetap sedekah, nggak ada cerita. Kalau ada kesempatan ngomong tahfiz. Nah, kemudian 2010 mulai ada serangan-serangan, pangkong sampai kemudian 2012 saya stop bicara tentang sedekah, lalu dialihkan kepada tahfiz Quran. Ya mungkin ini udah rancangan Allah. Sahabat kita yang ngomong tahfiz. Hari ini Darul Quran saja, Darul Quran saja. Kita ada irisan 9.000 kabar rumah tahfiz seluruh Indonesia. Itu anaknya sejuta deh. Yang nama kita langsung, ya sekitar 1.500. Masya Allah. Artinya ini adalah kebaikan. Nah, masuk kemudian 2019, 20 dan 2021, ini yang ngomongin tentang sedekah kenceng lagi. Yusuf Mansur suka ngambilin duit orang, gua gelar sejadah, orang suruh-suruh pada sedekah. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Ini saya suka ngomong gini nih, Mana panitia siapa? Panitia yang ngurusin amplop. Yang apa yang nggak ada loh nih? Mana amplop saya mana? Nah coba nyiapin amplop buat saya nggak? Coba rumah periksa dikasih berapa? Pak, demi Allah saya sedang tidak berapi. Kalau mau motong di YouTube sampai habis dong. Jangan separuh-separuh. Tidak akan pernah berubah. Pak. Gaya selalu sama. Ketika saya bicara sedekah, gaya selalu sama. Saya bilang, jamaah yang dirahmati Allah, Anda kan lagi bangun, Pak. Mana amplop saya? Gitu. Nah, amplop ini serah terima dengan ketua panitia pembangunan.
Ini saya nggak lihat, takutnya nyesel. Saya nggak lihat, takutnya nyesel. Daripada nyesel, gua nggak usah lihat. Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi saksi ya. Bukan saksi di dunia, nggak ada urusan di dunia mah. Lu mau kata gua jelek, lu mau kata gua pengkhianat, lu mau kata gua kafir, lu mau kata gua munafik, lu mau kata gua pembohong, lu mau kata gua tukang ngambilin banda orang. Terserah, di dunia mah nggak perlu kita. Yang diperlukan besok ketika saya kurang amal, Bapak maju. Iya tuh, si Mansur tuh. Amplopnya gak diambil. Ikut disedekahkan untuk bersama-sama Bapak Ibu panitia pembangunan masjid ini. Masya Allah, alhamdulillah. Untung nggak ada panitia pembangunan, malu dia. Belum habis. Masih Pak, makasih alhamdulillah. Dan ini tidak mengurangi komitmen yang 25 juta, enggak. Pak, dari dulu ceramah begini. Terus ketika saya todong orang, sini, siapa yang belum punya anak? Sini, ayo. Pak, justru salah kalau Bapak Ibu dengar tausiah saya dan Bapak Ibu tidak punya anak betulan, itu tidak maju. Salah. Itu kesempatan Bapak Ibu punya anak. Demi Allah. Dan apakah duitnya saya bawa? Ampun dah orang-orang. Ampun dah ampun. Nih gue sekalian curhat kalian. Kan kampung sendiri nih. Pak, kita bangun Pak bulak santri. Ada 1 rupiah yang dibawa sama rohim ke rumah Pak. Setelah jadinya, ada kita bilang orang gue bagi 2 loh. Kan gue yang bangun tuh. Barang-barang teman-teman berukuran. Kagak ada. Perjanjian barang selembar mah kagak ada. Goteng-goteng kagak ada. Ada pemilihan Pak. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Beneran curhat nih gue jadinya. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Tapi Pak, saya menggarisbawahi ketika saya todong orang, saya bayar-bayar nanyanya. Siapa yang belum punya istri? Gitu. Siapa yang belum punya suami? Gitu. Siapa yang belum hamil sedangkan dia sudah menikah? Sini maju. Kenapa? Karena dia adalah pembuktian terbaik dari kelompok sedekah. Setelah saya mau sedekah dan ditungguin sama orang. Dan rata-rata Pak, niapin apa jadi. Jadi kalau ada yang datang, ibu-ibu nih ke ceramah saya, siapa yang ceramah? Jangan dulu nih. Yusuf Mansur, jangan. Ntar diambil duitnya. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur, jangan, ntar cincinnya hilang. Saya mengatakan bahwa orang itu tidak mengenal saya dengan izin Allah satu, dan tidak mengenal betul tentang sedekah. Kalau dia mengenal saya, zaman-zaman saya ngomong tentang sedekah, tajam-tajamnya luar biasa. Dia malah tungguin kapan bisa masuk ke kota saya, kapan bisa masuk ke kampung saya. Saya siapkan cincin kawin saya. Lebih baik saya punya anak daripada saya menyimpan emas kawin. Maka begitu saya turun dari mobil, air mata sudah berlinang. Ustaz, makasih ya Allah, Ustaz udah datang. Ustaz, ini cincin saya udah izin suami, ini suami saya. Ustaz, tolong doakan saya supaya punya anak. Wah, itu 3-4 bulan kemudian panitia mobil. Masih ingat nggak datang ke Pemalang? Ini ada yang ngomong nih. Nangis. Allah Ustaz, istri saya hamil Ustaz. Jadi kalau orang mengenal saya dan mengenal sedekah, malah dia tungguin kapan datangnya. Tamu-tamu zaman dulu nih, kalau dia kenal saya dan kenal ilmu sedekah dengan izin Allah, maka dia datang ke rumah saya bawa mobil plus BPKB. Tuh zaman dulu mah udah cerita ngomong bab sedekah luar biasa. Luar biasa. Yang nggak kenal emang masalah, namanya juga nggak kenal. Orang datang Pak, cuma nama-nama biasa. Begitu selesai, terus pamit. Pak Ustadz pamit ya. Yuk, saya antar ke depan. Jangan Pak Ustadz, sini aja.
Kenapa? Siapa? Urusin aja Pak Ustaz. Rupanya dia nggak mau saya lihat mobil dia. Takut diminta. Sampai segitu ya loh. Tapi kalau yang kenal, misalkan kayak orang di Duren Sawit Jakarta Timur, si Haji siapa itu? Saya dijemput Pak. Dijemput. Kemudian dia bilang di depan rumahnya, Ustaz, ini rumah saya punya persoalan A, B, C, dan D, saya punya masalah A, B, C, dan D, saya punya hajat A, B, C, dan D, Ustaz tunjuk aja yang mana yang saya miliki, Ustaz silakan berdayakan di jalan Allah, niatkan di jalan Allah, supaya Allah kemudian mengganti sesuai dengan omongannya Ustaz. Saya langsung begini, ya udah rumahnya aja sama sisinya. Kejum zaman dulu kejum saya belajar dari Kiai Dridis menes Pandeglang. Emang mesti turbulans, mesti dihajar Pak. Karena sedekah kita ini nggak pernah membuahkan turbulans. Itu nggak pernah. Ini 1 juta sedekahnya 10.000, mana ada turbulansinya? Padahal kalau Bapak Ibu mau udah langsung maka Bapak Ibu perlu turbulan. Dihina orang kalau belum sampai benar-benar fokus kayak nggak jadi orang kaya. Tapi kalau Bapak dihina betul sampai kemudian Bapak Ibu terusir dari kampung itu, perhatikan keberhasilan orang itu sekian tahun kemudian. Kalau cuma fitnah biasa Pak, nggak sampai di penjara Pak, belum ada turbulan. Tapi begitu ada fitnah, Bapak sampai kehilangan banyak hal dan di penjara pula. Di situ turbulensi. Once dia menemukan turbulensinya, keren punya. Contoh, anak IPB semester 1 udah siap buat bayaran, bayaran. Celakanya kata orang-orang, dia sekeluarga melihat Yusuf Mansur, duit yang buat semesteran hilang. Paham ya? Paham? Maksudnya gimana? Dia sedekahin dengan satu harapan tentu saja, mudah-mudahan diganti sama Allah. Bukan cuma bisa bayar semesteran, tapi ada lebihnya. Pak, kalau Allah membalas 5 hari, 10 hari, sebulan atau H-1 sebelum kemudian bayaran harus berakhir, itu belum terjadi turbulans yang hebat Pak. Habis sedekah hancur-hancuran. Demi Allah Pak, keren. Ternyata dia nggak dapat duit, akhirnya nggak bisa bayaran. Nggak boleh masuk kuliah. Okay? Di saat yang sama si bapak di PHK, di saat yang sama si ibu punya kisah, di saat yang sama anak kemudian kecelakaan, jatuh dari motor atau apalah, perlu perawatan dan lain-lain. Sampai sini Pak, orang mencaci saya. Sampai sini orang menagih janji kepada Allah dan juga kepada saya. Mansur gitu. Mansur, gua bisa jadi begini. Mana Tuhanmu? Gitu. Kalau dia ucapan orang kafir, Pak. Kalau ucapan orang beriman mah kita tungguin aja sampai mana sih? Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Dia kayak orang main layangan. Kalau orang beriman dia bakal tahu habisnya di mana, di benang. Makanya tenang. Tapi kalau dia tidak beriman, apalagi tidak berilmu, maka filosofinya dia nggak ngerti. Ini benang kapan habisnya? Makanya nanya mulu. Ini udah tinggal besok nih, mana nih? Yang terjadi memang begitu, ribut. Wah, bilang nggak apa. Lu salah sih ngetel TPI. Gara-gara ngetel TPI itu MNC, akhirnya duit buat anak disuruh kaya. Masih ditambahin pula lagi duit tabungan begini, tabungan begitu. Sekarang apa yang terjadi?
Untungnya Pak, menyisakan satu orang yang tangguh. Siapa? Anaknya. Anaknya dengan santai dia bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapaknya menyaksikan anaknya udah redo, nggak kuliah. Apa yang mau dikatakan si bapak? Kecuali ya, kalau emang kamu udah nerima, ya mau gimana? Bapak kan tetap pengen ini kamu saja, tapi anaknya udah redo. Ya berarti Pak. Apakah cerita cukup sampai di situ? Tidak. Mari kita kaji bersama-sama. Ikutin saya. Dengerin, ikutin. Bapak ibu yang di luar, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita emang suka nggak sabar nunggu ending. Kita kalau ngeliat pohon Pak, mestinya kita juga gemes. Kok di cabang ya? Cabangnya tambah banyak. Turun ke atas ya. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Karena kita udah tahu Pak. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Disitulah justru buahnya. Emang bukan di gini aja Pak. Bukan di gini aja nih. Tapi di buah tahunya di apa? Cabang batang, cabang dahan, cabang ranting. Nah kita suka nggak sabar ngikutin cerita Allah. Emang kalau ngelihat ceritanya orang semesteran malah dipakai goblok, orang semesteran malah dipakai bodoh. Kamu korbanin anak kamu, begitu kata bibinya, kata pamannya, kata mertua, Mansur ikutin ya. Saya pernah live di TV, izin Allah. Saya ngomong begini sebagai pembelaan untuk anak cucu saya. Asli saya pembelaan untuk anak cucu. Tapi saya tidak melayani mereka-mereka yang kemudian salah sangka. Enggak apa-apa. Tapi saya pernah live dulu di TV. Saya ngomong begini sama orang. Pemirsa, katanya saya suka minta duit. Bukan cuma pakai DP, tapi pakai tarif. Ini lagi live nih di TV One, sejam. Saya tungguin. Kalau emang ada yang pernah saya mintain duit, atau duit panitia saya bawa pulang, atau ada tiket pesawat yang dibeliin oleh panitia, bukan saya yang beli, telepon ke TV One. Kalau emang benar, gue berhenti di Ustaz. Nih ngomongnya agak marah nih. Iya. Kalau orang nggak suka sedekah, gara-gara ngelihat saya yang kemudian dideskripsikan salah, maka kita akan kehilangan jutaan penghafal Quran. Karena saya mendorong orang buat sedekah untuk melahirkan penghafal Quran. Dosa. Saya jawabnya begitu, saya tantangin aja. Woi jemaah, pastilah di antara jemaah TV One, pastilah di antara jemaah MNC, pasti ada yang pernah jadi panitia saya ceramah. Dan pada saat itu saya ceramah tentang sedekah. Satu maju telepon, nih hotline-nya. Saya minta produser tolongin nomor teleponnya. Kalau ada rezeki sedekah yang saya bawa pulang, sama Pak, saya berhenti di sana.
Cuman kan nggak semua panitia butuh duit. Kalau udah kayak begitu Pak, ya saya harus nerima Pak. Nih, ini beda dong kasusnya. Beda dong. Beda Pak. Paham beda ya? Pak Ustadz, ya ini buat apa? Kalau kita di kantor, ya buat OB, OB udah ditanggung asuransi. Buat kita, udah lah, udah mau pulang aja. Buat pesantren antum. Kalau begitu mah judulnya beda Pak. Beda dong. Itu bukan berarti saya menjadi perampok. Enggak. Kadang-kadang saya malah rugi Bu. Apanya rugi? Korban gue ketinggalan jadinya. Lah kan isi duit Pak. Masa saya tungguin? Ayo paling ulangin dulu sorban gua. Enggak kan? Ya udah kita tinggal aja. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Kita lihat, perhatikan ayat tadi. Perhatikan. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Allah memakai kosakata habbah dan ambatat. Perhatikan, ada kosakata habbah dan ambatat. Biji yang kemudian tumbuh berkembang. Ambatat. Buat saudaraku, sahabatku, teman-temanku semuanya yang sudah mengamalkan Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur ini dan membagikannya konten yang ada di channel YouTube Riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Semoga semua hajat sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.